Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fadhil Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadhil Mufti Al-Muslimin Baqiyatul Salafis Salih Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i Hafizahullahu abqah warḍiyallahu warḍah bimanihi wa karamihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya muliakan Ketua DKM Musalah Al-Ikhlas yang baru saja izin kantor ya. Jadi pengajian ini Bapak Ibu sekalian hari ini aja yang hari Jumat. Jadi minggu depan hari Sabtu. Karena Sabtu besok saya ada jadwal ngisi di Dewi Sartika. Kita lanjutkan kajian kita tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, fi fadhailihi, tentang fadilah puasa, keutamaan puasa. Lisaumi fawaid, bagi orang yang puasa itu banyak keutamaannya, banyak fadilahnya. Ya. Jadi kalau fawaid itu ya, faidah kan udah jadi bahasa Indonesia tuh, artinya manfaat. Ya, fadhail, fadilah itu keutamaan. Artinya puasa yang kita lakukan ini banyak manfaatnya. Ya, apa menurut Syekh Izzuddin? Yang pertama, raf'ud darajat, mengangkat derajat. Ya, nanti penjelasannya ada satu-satu di sini. Wa takfirul khati'at, yang kedua menghapus dosa. Wa kasru syahawat, yang ketiga menahan syahwat. Kasru itu menghancurkan, mengendalikan. Wa taksirus shadaqat, yang keempat memperbanyak sedekah. Wa taufiru ta'at, yang kelima memperbanyak taat. Wa syukru alimil khafiyat, yang keenam bersyukur kepada Allah. Alimul khafiyat artinya zat yang maha mengetahui alam-alam khafi. Wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalifat, dan menghindarkan diri dari bahaya maksiat. Nah, penjelasannya, fa'amma raf'ud darajati, adapun yang dimaksud dengan mengangkat derajat, orang yang puasa itu derajatnya akan terangkat. Falikaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan. Sekarang ini udah datang. Ini hari keberapa ini? Hari ke? Puasa mulai hari apa sih? Saya juga lupa. Hari Selasa ya? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari ke-4. Berarti Lebaran tinggal tinggal 26 hari. Ya, tinggal 26 hari. Nah, suasana-suasana ini yang kadang-kadang kita merasa ketemu lagi setahun lagi yang akan datang. Ibu-ibu kalau bukan Ramadan nggak sholat di musola kan? Nggak, sholatnya di rumah. Tapi kalau Ramadan, sholatnya di musola. Ini syiar. Ya, bahkan dulu waktu saya masih kecil tuh ada ibu-ibu yang bilang begini, ayolah kita selain Ramadan juga sholatnya di musola, gitu, atau sholatnya di masjid. Ya, memang perempuan itu kan utamanya sholatnya di rumah, itu yang utama. Ya, tapi
Kalau situasi, keadaan, kondisi lingkungannya aman, misalnya ibu-ibu jalan sendirian dari rumah ke musola, itu aman, nggak ada bahaya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dari rumah ke musola itu ada bahaya yang mengintai, misalnya tahu-tahu ibu di tengah jalan diculik, ya itu tidak boleh. Ya, nah kalau insya Allah lingkungan kita aman, gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu yang lingkungan sini pengen sholatnya di Kubah Emas misalnya, kan jauh tuh ya Bu, itu harus melewati berapa RT itu sampai ke Kubah Emas. Ya, jadi lebih afdol itu sholat di rumah atau di masjid atau mushola terdekat. Ya. Idza jaa Ramadan, kata Rasul, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu surga. Kebaikan-kebaikan ini dibuka. Apa yang tidak ada pahalanya bulan Ramadan? Ya, tidur aja ada pahalanya. Ya, kata penceramah semalam itu, hadisnya dhaif. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah, hadisnya dhaif itu artinya lemah. Tapi kalau itu bisa dijadikan alasan daripada ngomongin orang, mendingan tidur. Ya, ngomongin tuh, apa ini tahun ini nggak dapat bantuan, misalnya orang-orang dapat, gua kagak dapat, itu kan, ya, ngomongnya melebar tuh. Udah stop, mendingan tidur daripada ngomongin kagak dapat bantuan. Udah tidur aja, tidur itu lebih aman daripada ngomong yang kira-kira menimbulkan dosa. Ya, tapi salah juga kalau diartikan habis pulang dari musola nih tidur, bangun johor, sholat johor, tidur lagi, emang habis azan di musola kan capek, pulang tidur lagi, bangun asar. Kalau orang laki kan gitu Bu, nggak ada tugas masak ya. Kalau orang perempuan kan ada tugas masak, menyiapin ini dan lain sebagainya. Ya, itu salah juga kalau diartikan sepanjang hari Ramadan itu tidur, itu salah. Ya. Jadi terbuka pintu surga itu terbuka. Amalan apapun yang kita lakukan itu pasti ada pahalanya. Ya. Apalagi Ibu hadir di sini nih. Ntar kira-kira kita ini apa jam berapa ini? Hah? Kalau ini udah bunyi, ini ada syuruknya nggak? Ada ya, jam 5.51 ya. Kalau ini udah bunyi, waktu syuruk itu udah muncul, langit udah terang, ibu pulang nih, bapak-bapak pulang ke rumah, itu pulang membawa pahala haji mabrur. Ya. Bang Kevin kan berangkat ntar nih, ya kan tahun ini insya Allah kalau dibuka haji ya, pulang itu memang melaksanakan haji, ya. Tapi ada orang yang nggak melaksanakan haji, tapi dapat pahalanya haji mabrur. Kapan? Ketika dia sholat subuh di masjid atau di musola, ntar pulang ke rumahnya ketika langit udah terang, itu pulang membawa pahala haji mabrur. Ini kan sekarang Jumat, ya, paling nggak nanti seminggu sekali kita pulang membawa haji mabrur. Ini kan ngajinya setiap hari apa setiap Sabtu? Sabtu ya, besok hari Sabtu pulang haji mabrur, pulang haji mabrur. Jadi insya Allah Ramadan ini kita dapat pahala 4 kali pulang membawa pahala haji mabrur. Atau misalnya nggak ada pengajian, ibu pengen setiap hari ini, udah diam aja di sini zikir. Ya, ngaji itu 1 juz, 2 juz. Ya, lihat dulu kapan pulangnya. Matahari udah terang nih, langit udah terang, baru pulang bawa pahala haji mabrur. Ya, ada yang gitu nggak? Belum. Ya besok dah. Meskipun nggak ada pengajian, ya pulangnya siang. Ngaji dulu, kita ngaji. 1 juz sama. Meskipun bukan bulan Ramadan, sama bawa pahala haji mabrur juga. Ya, pulang nih udah terang nih haji mabrur. Tapi jangan tidur. Habis subuh di musola tidur. Nunggu siang.
Ya itu mah haji mabur, bukan haji mabrur. Ngaji itu ngaji zikir atau duduk aja duduk itu zikiran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulang udah siang membawa pahala haji mabrur. Nah, itu ya. Terus kalau rumahnya di sini gimana? Ya sama aja, mau rumahnya di sini, mau rumahnya di luar apa yang jauh. Yang penting keluar dari tempat dia sholat, duduk ketika di masjid atau di musola itu langit sudah terang. Ya. Jadi dibuka pintu surga, abu-abul jannah. Wa ghulliqat abu-abun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Pintu surga terbuka, pintu neraka juga ditutup. Neraka ada berapa pintunya? Banyak ya? Banyak tuh pintunya. Bang Ancang ada berapa? Misalnya ada orderan, Bang Ancang bikin rumah yang pintu surga. Ya berarti udah tahu kan Bang Ancang, oh pintu surga ada 7 misalnya, atau ada 8. Ya neraka juga begitu pintunya. Yang pintu yang nggak bisa dibuka. Ya jadi surga pintunya banyak, neraka juga pintunya banyak. Wasufidati sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Makanya ibu kalau Ramadan nggak bakalan ketemu setan, nggak bakalan ketemu medi, lagi di borgol. Ya kalau ada yang ketemu juga mungkin lagi telepas. Ya. Jadi dibelenggu. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, ada di hadis nomor 1890